Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Prahidi Gautama Purba. Di sini saya akan mempelajari atau memahami tata cara penggunaan BIM untuk software Autodesk Revit. Nah, sebelumnya apa itu BIM? BIM itu merupakan singkatan dari Building Information Modeling, yakni proses digital yang digunakan dalam perencanaan, desain, konstruksi, dan manajemen bangunan dengan basis model 3 dimensi. BIM ini juga memungkinkan berbagai pihak seperti arsitek, insinyur, kontraktor, dan pemilik proyek bekerja sama melalui satu model bersama sehingga dapat mengurangi kesalahan, meningkatkan koordinasi dan efisiensi proyek. Nah, di sini saya akan membahas atau mempelajari terkait dengan aplikasi Revit ini. Jadi Revit itu apa? Autodesk Revit ini adalah software berbasis BIM yang digunakan untuk merancang bangunan dalam bentuk model 3 dimensi yang lengkap dengan data dan informasinya. Artinya, Revit ini bukan hanya untuk menggambar, tetapi juga untuk membangun model digital bangunan yang berisi bentuk fisik 3 dimensi, material, ukuran, volume, dan data teknisnya. Nah, mungkin kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tampilan awal. Nah, untuk tampilan awal ini ada namanya model, families, dan recent files. Nah, untuk yang bagian model ini digunakan untuk mengelola file proyek utama. Di bagian model ini juga tertera yang namanya new dan open. Kalau new itu kita gunakan biasanya untuk membuat proyek baru, sedangkan open itu untuk membuka proyek yang pernah dibuat sebelumnya. Nah, berikutnya ada families. Bagian families ini juga digunakan untuk membuat satu komponen elemen bangunan seperti pintu, jendela, kolom, furniture, lampu, dan tangga. Di situ juga ada bagian new dan open. Berikutnya yang terakhir itu ada recent files. Recent files itu berfungsi untuk menampilkan daftar file yang terakhir kita buka atau file yang sebelumnya pernah kita bikin. Jadi nanti akan tampil di recent files ini. Nah, berikutnya kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, new project atau membuat project baru. Nah, di sini tuh kita akan klik new, open. Nah, di sini kan ada berbagai macam template ya, ada template arsitektur, struktur, mekanikal, sistem, electrical, plumbing. Nah, di sini sebagai contoh saya akan memilih template arsitektur. Jika sudah masuk ke dalam tampilannya, berikut kita akan membahas pembahasan selanjutnya, yaitu Revit User Interface. Nah, di sini ada namanya aplikasi menu Purple R. Nah, sini. Nah, fungsi utamanya adalah sebagai manajemen file dan pengaturan sistem, bukan untuk modeling. Di dalamnya itu terdapat new untuk membuat proyek baru, open untuk membuka file, save as menyimpan proyek, export kita dapat import file CAD atau IFC dan PDF di sini, dan juga bisa untuk ngeprint gambar. Nah, berikutnya itu ada Quick Access Toolbar yang biasanya itu berisi bagian kecil yang bisa dikostumisasi, biasanya seperti save, undo, modify gitu. Nah, berikutnya itu ada ribbon tab. Nah, untuk ribbon ini adalah pusat perintah gambar gitu. Ini maksudnya ribbon. Pusat perintah gambar yang contohnya di sini ada arsitektur, struktur, steel, precast, sistem, dan lain-lain. Misal contoh arsitektur ada isinya itu dinding, pintu, windows, komponen, kolom, atap, ceiling, dan struktur itu ada beam, ada dinding, kolom, floor, dan lain-lainnya. Dan juga masing-masing ada connection, tata.
Nah, di sini ada namanya properties. Nah, untuk properties itu biasanya berisi atau digunakan untuk mengatur parameter elemen, misalnya eh, untuk mengatur level dasarnya, level atasnya, tinggi atau materialnya gitu. Semua elemen derived ini bersifat parametrik, artinya bisa diubah melalui properties tanpa menggambar ulang. Ini juga bisa digeser dan bisa dihilangin juga. Jika mau ngilangin, tinggal disilang aja. Dan jika ingin ngemunculin lagi, tinggal ketik komen P 2 kali, otomatis juga langsung muncul. Berikutnya ada yang namanya project browser. Di sini karena belum ada project browser, jadi kita bisa munculkan dengan cara masuk ke view. Nah, di sini ada namanya user interface. Nah, masuk ke project browser. Nah, karena munculnya di sini, nah, ini udah muncul. Jadi kita satuin aja dengan properties. Nah, sini ada project browser, ada properties. Ini kalau cara mau ngeluarin lagi tinggal ditarik aja, masukin geser lagi. Oke, mungkin cukup ya. Untuk selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat denah sederhana menggunakan aplikasi Revit ini. Sebelumnya saya akan menghilangkan simbol elevationnya dulu dengan cara klik command VV. Nah, ini ada mode kategoris, annotation kategoris. Di sini kita pilih annotation kategoris, lalu cari yang namanya elevation. Nah, ini dicentang aja, apply, otomatis simbol elevationnya bakal hilang. Sebelum masuk ke membuat denahnya, kita atur dulu unitnya, klik command UN. Nah, otomatis jadi kayak gini. Di sini saya menggunakan satuannya milimeter. Mungkin bisa diubah juga menjadi sentimeter, desimeter, inci, meter, sesuai dengan yang kita mau aja. Oke, untuk langkah selanjutnya kita klik. Ini kan sini kan ada level 0, level 1. Saya akan mengganti atau merename ini menjadi ganti jadi level atap. Sebenarnya ini juga kalau nggak diganti juga nggak apa-apa, cuma ini biar nggak kagok aja gitu. Nah, jika sudah, balik lagi ke level 1. Nah, untuk langkah awal membuat denah itu, kita masuk dulu ke arsitektur, kita bikin garis gridnya dulu. Bebas, segini aja cukup. Lalu di copy ke arah kanan, bebas sih mau ke arah kiri apa kanan. Ini buat shortcutnya copy itu sama kayak AutoCAD ya, yaitu CO. Ke kanan, masukin jarak yang kita mau, misal 3000. Karena saya makanya milimeter, jadi satunya ribuan. Terus sekarang saya akan membuat grid horizontalnya. Sebelum itu ini akan saya rename dulu menjadi A. Nah, nanti ini otomatis akan ngikut juga, jadi ngurut nanti A, B, C ke bawah gitu. 3000. Nah, untuk selanjutnya kita akan munculin dulu dimensinya dengan cara klik anotasi, lalu pilih linear. Sini, ini.
kurang lebih begini. Jika simbol anotasinya kecil, mungkin kita bisa atur lagi skalanya ini jadi 1200 tuh. Kalau kemudian kita turun aja. Bisa disetting di sini ya, di skala bawah ini. Untuk langkah selanjutnya kita akan menggambar dindingnya. Untuk menambahkan dinding, kita masuk ke arsitektur, dinding, lalu pilih wall arsitektur. Nah, jika sudah, kita di sini kan ada banyak macam dinding, jadi kita pilih salah satu saja. Di sini saya menggunakan wall X 215. Nah, jika sudah, ini bisa diatur buat tingginya. Ini ada level 1, level atap dan unconnected. Nah, untuk level atap itu nanti otomatis si tinggi dindingnya itu elevasinya nyampe ke elevasi atap. Kalau unconnected itu kita bisa ngatur tinggi dari si dinding itu. Misal kita bikin 4000. Nah, untuk location line-nya itu pilih yang wall center line agar nanti pas kita ngebikin dindingnya itu posisinya tepat di tengah-tengah atau di garis asnya. Nah, yang juga bisa ditarik-tarik gitu ya, mau ngelepasin gimana terus. Nah, jika sudah, ini sebagai contoh atau perumpamaan aja, ini kan kita belum tahu ya ukuran ketebalan dindingnya itu berapa atau besarnya berapa. Di sini kita ukur dulu menggunakan anotasi linear. Kita cek dulu apakah sudah sesuai dengan standar dinding atau gimana. Kan kalau misal standar dinding bangunan rumah biasa itu kan 15 cm ya. Kita cek dulu. Nah, di sini kan 215 atau 21,5. Jadi kita akan ubah ke standar biasa yaitu 15. Caranya klik ini, lalu masuk ke edit type, lalu klik duplicate. Nah, di sini kita ganti aja namanya menjadi dinding 150 atau dinding 15. Jika sudah, masuk ke bagian struktur. Ini diganti menjadi 15. Oh ya, karena ini kan masih 150, ini kan total dindingnya, jadi cuma batu batanya doang gitu. Ini kan ada brick batu bata. Jadi kan kalau itu kita mau ngasih apa namanya? Itu kan belum termasuk plesteran. Jadi kita bikin aja buat tebal si batu batanya itu 130 atau 13. Nah, lalu kita insert. Di sini kita masukin ukuran plesterannya itu 10. Insert lagi 10. Nah, jadi itu sudah sama plesterannya. Nah, jika sudah, klik ini lalu pilih up supaya nanti batu batanya itu di tengah-tengah plesterannya. Jika udah, kita ganti ini menjadi nah, kita klik yang namanya create new material. Maaf, kita rename, bikin namanya plesteran. Di sini kita bisa ngatur sendiri ya sesuai keinginan masing-masing. Kalau mau pakai apa gitu bisa dipilih sini. Nah, jika sudah kita close saja. Ini juga kita ganti menjadi plesteran.
Nah, ini ada plesteran, ganti menjadi plesteran dulu. Oke. Nah, jika sudah, nanti otomatis apply dulu. Nah, otomatis ininya itu otomatis si garis dindingnya itu udah ada plesterannya. Jadi ini kan kelihatan bedanya, yang buat tengah-tengah itu ada batu bata. Nah, yang ada space ini buat plesterannya. Nah, ini kan baru kubah saja, yang lainnya kan belum. Yang lainnya mungkin masih masih di ukuran awal, yaitu 215. Kita lihat dulu notasi, kita cek dulu. Tuh, masih 215. Bagaimana cara mengubah ini langsung menjadi 150? Menyamain ketebalan dindingnya itu dengan cara klik ini, klik kanan, masuk ke select all instance, lalu klik in entry project. Nah, otomatis semuanya udah ke blok. Lalu cara menggantinya, masuk ke edit type, lalu pilih ini tipe, masukin yang tadi yang kita bikin itu dinding 15, lalu kita oke kan saja. Nah, otomatis semuanya udah berubah menjadi dinding dengan tebal 15 cm. Kita cek dulu hasil 3 dimensinya. Kalau mau cek 3D nya itu ada di menu view, langsung masuk aja. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.